Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, selalu Instan ingatkan untuk subscribe, karena nggak ada ruginya. Dengan subscribe bisa nonton dan dapatkan ilmu dengan gratis ya guys ya. Hanya dengan nonton bisa dapatkan ilmu, dapatkan pengalaman, bisa sharing ya guys ya. Nah, jadi itulah tujuannya subscribe ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung atau baru kesasar ke salah satu video di channel Instan, di subscribe supaya notifikasi video terbaru itu langsung muncul ke handphone kalian guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Instan sedang agenda sterilisasi ya guys ya. Cuacanya sedang panas terik guys. Ya nggak urus lah ya guys ya, puasa-puasa sterilisasi jalan terus. Ini baru dinyalakan ya guys ya. Mungkin sekitar 3 atau 5 menit lah dinyalakan. Jadi apinya belum jadi. Nah, sebagian masih ada yang mendip-mendip ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini Instan mau membahas masalah sterilisasi ya guys ya. Sebenarnya berapa lama sih standarisasi kematangan backlog, nah seperti itu, ataupun berapa lama sih durasi yang dibutuhkan untuk menstim atau mensterilisasi backlog ini ya guys. Sebenarnya setiap pengalaman setiap petani jamur itu beda-beda guys. Tapi kalau dari pandangan Instan sendiri, dari setiap jenis kayu juga harus berbeda waktu sterilisasinya. Kalau dari versinya Instan, kalau buat teman-teman yang lain mungkin yang udah lebih lama ataupun yang sudah lebih berpengalaman, itu mereka bisa menggunakan waktu yang lama dengan api yang besar dengan kapasitas yang sampai ribuan mungkin ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan Instan cukup dengan patong itu aja, Instan sekali steam. Instan nggak mau lama, Instan nggak mau susah nyusunnya dan susah bongkarnya ya guys ya. Karena kalau teman-teman yang lain Instan perhatikan menggunakan tong sampai disusun tingkat-tingkat, kemudian ataupun yang dibelah di double-double sampai dari 4 tong menjadi 1 tong, jadi 1 drum, jadi 1 alat sterilisasi, kemudian pembakarannya sekali kapasitasnya mungkin bisa sampai 500-an. Tapi ya ada kesusahan tersendiri ya guys ya. Kesusahan tersendirinya itu apa? Kalau dari pandangan Instan ini, dari bongkar susunnya itu kalau sendirian itu susah ya guys ya. Nah, jadi dibutuhkan lebih dari 1 orang untuk melakukan penyusunan di cara steam atau alat steam yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apinya harus sangat besar ya guys ya. Kalau nggak besar risikonya nggak matang itu bisa sangat tinggi, karena diameternya kemudian tingginya itu juga besar. Jadi harus api besar supaya uapnya itu bisa memanaskan seluruh bagian drumnya itu tadi guys. Jadi harus benar-benar fokus, salah sedikit atau kayu nggak kering ataupun waktu kita mepet ada kesibukan lain, nah itu bisa mengakibatkan backlog banyak yang nggak jadi kalau itu dari versinya Instan. Nah, makanya Instan lebih suka yang kecil-kecil seperti ini. Ini dari versinya Instan ini beberapa keunggulannya ya guys ya, ada tersendiri. Walaupun ya ada kelemahannya sendiri juga, tapi ada keunggulan yang Instan lihat lebih banyak daripada kelemahannya. Yang pertama nih ya guys ya, dari 4 tong ini kapasitas 1 tong 80. Itu bongkar muatnya itu mudah ya guys ya, mudah. Jadi 4 tong ini hanya sekitar 25 menit Instan nyusunnya sendirian bisa ya guys ya. Ini udah 308 kali 4 320. Jadi 20 menit lah, dari mulai nambah air, kemudian nyusun, kemudian nutup, sampai yang paling atas itu juga ditutup, juga disusun. Nah, seperti itu guys. Nah, itu hanya memakan waktu 20 menit, udah sama masang apinya pun itu ya guys ya. Nah, jadi bisa lebih hemat waktu lah kalau menurut Instan, karena dikerjakan sendiri ya guys ya. Nah, dibandingkan dengan yang disusun tinggi itu bisa memakan waktu hampir 1 jam. Lalu juga nggak bisa dikerjakan sendiri ya guys ya. Jadi kalau kita mau nyusun yang di atas, backlognya sementara masih di bawah, ini pasti harus ada orang yang memberikan backlognya ke atas. Nah, seperti itu guys. Nah, itu keunggulan yang pertama sih dari pandangan Instan. Kemudian keunggulan yang kedua yang Instan suka dengan cara seperti ini, itu apinya tidak perlu sampai over besar sekali, dia pasti matang ya guys ya, karena wilayah yang harus di steril atau yang harus dipanaskan itu tidak terlalu luas. Nah, jadi saat baranya pun tinggal bara saja dia masih bisa memanaskan
Jadi tidak butuh waktu lama. Kalau dari insan tidak butuh api yang besar. Nah seperti itu ya guys ya. Makanya insan ini sterilisasi kalau jenis kayu keras inilah ya guys ya, bisa kalian lihat ini jenis kayu keras. Nah ini insan hanya memakan waktu mungkin 2,5 jam, kita genapkan aja lah 3 jam. Itu udah insan tinggal ya guys ya. Apinya udah obat mabit, kadang besar kadang kecil kadang mati. Kalau insan fokuskan aja mungkin 2 jam selesai. Kemudian kalau kayu karet atau jenis kayu lunak insan biasanya 1 jam 1,5 jam udah ya guys ya, ditinggal. Kemudian besok paginya baru diturunkan, karena uap panasnya itu dari baranya itu tadi aja dia masih memanaskan, masih menghangatkan ataupun masih menstim di dalam drumnya itu tadi guys. Makanya insan pernah buat video sterilisasi hanya 1 jam, itu terjadi kontroversi, ada yang bilang hoax, ada yang bilang pembodohan, nah segala macam ya guys ya. Padahal dia nggak tahu cara mainnya seperti apa. Cara mainnya itu ya di steam 1 jam dengan api besar tanpa mati, kemudian didiamkan 1 malam ya guys ya. Jadi selama 1 malam itu pun masih terjadi proses pemanasan, proses pengukusan, proses sterilisasi, sehingga ya sebanyak apapun bakteri ataupun virus ataupun spora liar di dalam media backlog ini, kalau udah dipanaskan selama 1 malam itu ya menurut insan udah kelenger lah dia guys ya, udah gym lah istilahnya. Makanya di 1 jam pertama itu harus benar-benar api besar. Makanya kan ada syaratnya. Kalau mau tahu syaratnya itu kalian harus nonton videonya ya guys ya. Jangan sampai nggak nonton videonya. Jadi supaya kalian tahu dan mungkin kalian bisa contoh juga di rumah. Dan aturan mainnya juga harus kalian tiru guys. Jangan kalian menstim 1 jam dengan drum yang diameternya lebih besar, kemudian dengan kapasitas yang lebih tinggi atau lebih banyak. Nah itu salah ya guys, itu namanya nggak mencontoh ataupun nggak meniru, tapi itu buat peraturan sendiri. Jadi kalau itu nggak matang jangan disalahkan insan. Jika kalian teman-teman mau meniru cara steam yang singkat tapi insya Allah matang, pastikan juga kadar air yang di dalam tong itu kalian perhatikan ya guys ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak bisa lama mendidih. Jadi kalian itu steam 1 jam itu maksimal 5 menit pertama itu harus sudah mendidih ya guys ya. Bayangkan kalian harus seberapa besar apinya dan seberapa takaran air yang 5 menit itu udah mendidih. Nah bahkan kalian kalau merebus air di panci di rumah aja mungkin butuh waktu lebih dari 5 menit dengan api kompor. Sedangkan ini di dandang ataupun di tong besar kalian harus mendidihkannya dalam waktu 5 menit. Jadi sisanya itu udahlah 15 menit pertama itu uap harus sudah mengisi di bagian atas ya guys ya. Mengisi sudah sampai ke bagian atas lah. Bagian atas itu harus sudah panas. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Jadi takaran air di dalam tongnya itu juga harus kalian perhatikan supaya lebih cepat mendidih, kemudian tidak sampai kehabisan air, kemudian juga tidak sampai airnya itu lama mendidihnya. Jangan sampai kalian steam 1 jam tapi di setengah jam pertama airnya baru mendidih. Jadi itu sama aja hoax ya guys ya, sama aja menipu. Nggak akan bisa steril kalau seperti itu caranya. Nah jadi itu ya guys ya. Faktor kayu juga mempengaruhi, karena setiap jenis kayu itu beda-beda jenis jamur liar yang terdapat di dalamnya, kemudian jenis bakterinya ya, kemudian jenis kekerasannya itu berbeda-beda ya guys ya. Semakin keras dia semakin lama insan kompos, semakin lama insan steam. Nah seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa lebih bijak dalam melakukan ataupun menjalankan usaha ini. Bagaimana dengan modal singkat, modal sedikit kita bisa melakukan berulang-ulang produksi. Nah seperti itu ya guys ya. Plastik yang insan gunakan adalah plastik 18x38, yang biasa insan gunakan 18x40, tapi sisaannya banyak ya guys ya di atas. Di atas ini sisanya masih banyak. Sekarang insan gunakan 18x40 dengan ukuran yang sama ya guys ya. Nah lebih kurang 1 jengkal lebihnya segini aja guys. Nah jadi sama, bobotnya juga sama, ini masih 1415. Nah, ada yang juga 16 ya guys ya. Jadi tergantung jenis kayunya dan tergantung kadar airnya. Nah jadi untuk mendapatkan jamur yang bagus kalian juga harus memperhatikan jenis kayunya, cara steamnya, jenis bibitnya, kualitas bibitnya. Nah jadi seperti itu guys. Mungkin ini aja video singkat pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.